Perhentian
Bahkan murid yang paling dekat juga menyangkalnya sampai 3 kali. Keesokan harinya, Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Pada awalnya, Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun, karena desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhi Yesus hukuman mati. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Namun, ia tidak berani menyatakan kebenaran karena terdesak oleh keinginan orang banyak, serta takut kehilangan kepercayaan orang banyak. Pilatus pun menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Kita pun kadang tidak berani atau bahkan tidak peduli untuk melakukan hal yang benar. Kita lebih memilih membenarkan kebiasaan dibandingkan membiasakan kebenaran. Salah satu kebiasaan yang kadang kita tetap lakukan tanpa menyadari, yaitu membiarkan lampu atau benda elektronik lainnya menyala, padahal tidak kita gunakan. Kita tahu bahwa itu tindakan pemborosan, tetapi kadang kita tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan pemborosan tersebut. Akhirnya kesalahan itu menjadi kebiasaan yang umum dilakukan. Padahal kalau kita mau mengubah kebiasaan itu, sangat banyak energi listrik dapat dihemat dan tidak terbuang percuma. Karena semakin banyak orang yang memiliki kebiasaan yang benar. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah diperlakukan tidak adil, tetapi Engkau tetap mengasihi manusia. Ajarilah kami, agar kami berani untuk memperjuangkan kebenaran dalam hidup kami. Tumbuhkanlah kepedulian, agar kami mau mengubah kebiasaan boros listrik dengan menghentikan penggunaan listrik yang tidak diperlukan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesat oleh para serdadu. Setelah itu, Yesus pun dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para serdadu meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Walaupun Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, ia tetap membawa salib yang berat itu. Yesus menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Tuhan Yesus tetap setia memanggal salib yang karena belas kasih-Nya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Walaupun berat dan mengalami banyak kesulitan, Yesus tetap menerima salib yang berat itu. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk setia terhadap tugas yang diberikan. Terkadang kita masih sulit untuk taat dan setia saat melakukan tugas yang diberikan kepada kita, apalagi bila tugas tersebut tidak menyenangkan. Maukah kita meneladani Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas panggilan kita dalam hidup kita sehari-hari? Maukah kita juga lebih bijaksana menggunakan listrik agar semakin banyak saudara kita, khususnya
di daerah terpencil dapat menikmati listrik seperti kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk taat dan setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hidup kami sehari-hari. Bantulah kami apabila dalam perjalanan hidup ini kami mengalami kesulitan, diolok-olok, dipermalukan, bahkan dicaci maki. Ajarilah kami agar kami juga dapat meneladani ketaatan dan pengorbanan yang Kau lakukan bagi kami. Jauhkanlah kami dari sikap egois yang hanya memedulikan diri kami sendiri. Bantulah kami agar semakin bijaksana dalam menggunakan listrik, sehingga makin banyak warga Indonesia yang dapat menikmati listrik. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Kayu salib Dia bangun, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Kayu salib yang dipikul Yesus terasa semakin berat. Para serdadu menyiksa Yesus dalam perjalanan menuju Golgota. Yesus merasa sangat lelah dan penat. Semakin banyak darah yang keluar dari luka-lukanya. Beban salib terasa semakin berat. Rasa sakit dan lelah itu membuat Yesus terjatuh untuk pertama kali. Badannya tertimpa kayu salib. Yesus tidak menyerah. Ia berusaha untuk bangkit dan kembali berjalan sambil memangku salib. Saat jatuh untuk pertama kalinya, Yesus berusaha untuk bangkit kembali dan tetap setia untuk memangku salib. Beban salib Yesus menjadi semakin berat dengan dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang kita lakukan adalah kesombongan. Manusia dengan kemampuan dan hasrat yang dimilikinya telah memanfaatkan alam ciptaan, tetapi ternyata tidak hanya memanfaatkannya. Manusia bahkan telah mengeksploitasi, bahkan menghancurkan alam ciptaan. Kehancuran alam itu nyata dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bencana banjir, tanah longsor, dan abrasi laut merupakan akibat kerusakan alam karena ulah manusia. Maukah kita untuk tidak berlaku egois dan lebih menghargai ciptaan Allah sebagai sesuatu yang bernilai, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia? Maukah kita berpikir dan bertindak bahwa alam ciptaan juga milik generasi yang akan datang, sehingga kita ikut menjaga kelestarian? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberi kami teladan untuk bangkit lagi bila kami jatuh. Bantulah kami agar kami dapat bangkit dari kesombongan dalam memanfaatkan alam ciptaan, sehingga kami dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan menjaganya. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat.
perjalanan Yesus masih jauh dan semakin berat. Yesus tidak hanya lelah dan kesakitan, Yesus juga merasa kesepian. Semua muridnya telah meninggalkannya. Akan tetapi, Bunda Maria tetap setia menemani Yesus dalam perjalanan salibnya. Bunda Maria merasa sangat sedih dan hancur hatinya saat melihat putra yang dikasihinya harus mengalami banyak penderitaan, hinaan, hujatan, dan siksa. Bunda Maria memberikan cinta dan semangat kepada Yesus dengan tetap menemaninya saat menuju kepada kematian. Saat para murid meninggalkan Yesus, Bunda Maria tetap hadir untuk menemaninya. Kehadiran seorang ibu yang menemani saat kesulitan, kesedihan, dan masalah datang sungguh membawa kelegaan dan kekuatan. Bunda Maria memberi teladan bagi kita agar kita dapat menampilkan seorang ibu yang memberikan hiburan, kekuatan, harapan bagi mereka yang menderita. Maukah kita menjadi seperti Bunda Maria yang peduli kepada mereka yang menderita dan kurang beruntung, terutama mereka yang belum dapat menikmati listrik untuk kebutuhan harian. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang diberikan Bunda Maria bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat semakin peduli kepada mereka yang menderita dan kurang beruntung, terutama mereka yang belum dapat menikmati listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin letih dan lelah, padahal tempat yang dituju makin jauh. Langkah kaki Yesus pun sudah tidak kokoh lagi, dan jalan yang dilewati semakin mendaki. Para sarjana melihat dan menyadari keadaan Yesus. Mereka takut Yesus tidak akan sampai ke tujuan. Oleh karena itu, mereka menyuruh seseorang untuk membantu Yesus memanggul salib. Orang tersebut adalah Simon dari Kirene. Saat para sarjana menyuruh Simon dari Kirene menolong Yesus, ia tidak menolak. Ia membantu Yesus walaupun tidak mengenalnya. Perbuatan kecil yang dilakukan Simon telah membantu Yesus untuk tetap bertahan dalam memikul salibnya ke Golgota. Dari Simon dari Kirene, kita dapat belajar untuk melakukan hal kecil guna meringankan beban penderitaan orang lain. Khususnya dalam masa Prapaskah ini, maukah kita juga melakukan hal-hal kecil seperti mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak kita gunakan untuk menghemat energi listrik? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, tumbuhkanlah keberanian dalam diri kami agar dapat melakukan perbuatan kecil yang dapat berguna bagi diri kami, orang lain, dan alam sekitar. Mampukanlah kami juga untuk turut serta dalam membangun kebiasaan mematikan listrik saat tidak digunakan,
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan Yesus sang berjalan di depan. Wajahnya tidak lagi terlihat tampak, bahkan seperti manusia putih. Veronica melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu dengan sepenuh hati. Veronica berani keluar dari kerumunan orang banyak yang mencaci dan menghina Yesus untuk mengusap wajahnya yang penuh keringat, debu, dan darah. Keluar merupakan tindakan heroik, keluar dari makanan, keluar dari kebiasaan rutin, bahkan keluar dari kebiasaan menguruskan listrik, dari kebiasaan membiarkan lampu dan alat elektronik menyala tetapi tidak digunakan, menjadi kebiasaan mematikan semua lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan. Menumbuhkan kebiasaan membeli barang-barang yang lebih hemat energi dan menggunakannya dengan tepat. Hal ini akan memberi dampak besar bagi lingkungan dan menjaga kelestarian sumber energi di bumi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Veronica dengan penuh ketegaran hati keluar dari kerumunan orang banyak untuk dapat menunjukkan kasih-Nya secara nyata kepadamu. Bantulah kami agar dapat keluar dari kebiasaan boros listrik, sehingga kami dapat membangun budaya hemat listrik sebagai sebuah kenormalan baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene dan Veronica tampaknya belum sanggup mengurangi penderitaan Yesus. Yesus tidak dapat menyembunyikan rasa lelah dan sakit. Akhirnya Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ia jatuh dan tubuhnya kembali tertimpa kayu salib yang berat. Tubuh Yesus terkulai tak berdaya, dan darah yang mulai mengering kembali keluar dari luka-lukanya. Dengan susah payah, ia bangun dan mencoba melangkah sambil memanggul salibnya. Namun, para sadar dengan kasar menarik dan memaksanya berjalan kembali untuk meneruskan jalan salib. Jatuh merupakan peristiwa yang memalukan dan menyakitkan, terlebih apabila jatuh dalam usaha untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah baik dan benar. Tetapi Yesus bangkit kembali dengan mengerahkan semua daya
dan melanjutkan perjalanan yang masih beberapa langkah lagi menuju Golgota. Kita pun kadang mengalami jatuh dalam menjalankan suatu usaha, karya atau kegiatan. Dalam usaha menghemat listrik pun kita pernah mengalami kegagalan. Tetapi lebih baik kita gagal tetapi berani untuk mengevaluasi dan melaksanakannya kembali daripada diam dan tidak melakukan perbuatan apapun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, walaupun Engkau jatuh lagi karena sakit yang berat, Engkau tak bangkit kembali untuk meneruskan jalan salib-Mu. Kuatkanlah langkah dan semangat kami, agar ketika jatuh, kami tetap mempunyai keinginan untuk mewujudkan tujuan kami, khususnya dalam mengupayakan gaya hidup hemat listrik. Kuatkanlah kami agar bersemangat untuk melangkah dan tidak berputus asa saat kami terjatuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila mana kami goyah dan terjebak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian 8. Yesus menghibur para wanita yang menangisi. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para wanita Yerusalem masih setia mengikuti dan mengiringi jalan salib Yesus menuju Golgota. Ratapan, tangisan, dan teriakan histeris para wanita Yerusalem menggambarkan penderitaan yang dialami Yesus. Melihat semua itu, Yesus merasa ikhlas, kemudian menghibur mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Penghiburan ini memberikan kekuatan rohani bagi wanita yang menangisi. Dalam penderitaan dan kelelahannya, Yesus pun masih menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada para wanita yang menangisi. Terkadang kita pun mengalami putus asa, lelah, banyak cemoohan, atau bahkan sindiran yang sangat menyakitkan. Kita tidak perlu cemas dan takut akan hal-hal tersebut, karena Yesus Kristus akan menguatkan hati kita sehingga putus asa diubahnya menjadi penuh hati. Rasa lelah diubahnya menjadi semangat, cemooh diubahnya menjadi dukungan, dan sindiran diubahnya menjadi keterlibatan. Maka dengan berlandaskan penguatan Yesus tersebut, kita harus berani untuk melakukan gerakan hemat listrik tanpa takut dicemooh oleh orang lain. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menghibur para wanita yang menangisi-Mu. Semoga kami pun memperoleh kasih penghiburan ketika kami mengalami putus asa, lelah, dan cemoohan, sehingga kami tetap mempunyai harapan, semangat, dan dukungan dari sesama kami dalam usaha melakukan gerakan hemat listrik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dalam tobat yang sejati, kini
Sinar matahari semakin panas, bahkan sangat terik. Keringat semakin banyak bercucuran, dan tenaga Yesus semakin lemah. Yesus semakin tidak bertenaga, dan akhirnya Yesus jatuh ketiga kali. Jatuh dengan tertimpa lagi kayu salib yang berat. Bahkan luka-lukanya semakin menganga sehingga darah pun keluar kembali. Belum lagi tendangan dan cambukan mendarat di tubuh Yesus, disertai ufatan dari para serdadu agar segera bangun. Tubuh yang penuh dengan darah serta debu secara perlahan bangkit. Yesus dalam keletihan dan penderitaan melanjutkan perjalanan ke Golgota. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia tetap bangkit dan memanggul salibnya menuju Golgota. Yesus dengan tabah berusaha untuk mengumpulkan tenaga agar dapat bangkit lagi dan meneruskan perjalanannya. Cinta Yesus kepada manusia dan ketaatannya pada kehendak Bapa telah memberikan kekuatan kepadanya untuk menyelesaikan perjalanan sampai puncak Golgota. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita agar tidak berputus asa. Semoga teladan Yesus ini memberikan semangat dalam hidup kita sehari-hari, khususnya dalam upaya menghemat listrik, agar sumber listrik tetap terjaga di masa depan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan contoh kepada kami untuk selalu bangkit dan bersemangat ketika mengalami kegagalan. Perkenankan kami selalu bangkit kembali dan tetap bersemangat ketika kami mengalami kegagalan dalam usaha menghemat penggunaan listrik di mana kami berada. Demi Kristus Tuhan dan Pelantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah Yesus di akhir jalan salibnya, yaitu Golgota. Para serdadu langsung melepas pakaian Yesus dengan paksa mereka melepaskan jubahnya, seraya menarik dengan kasar, membagikan dan membuang pundi atasnya. Dengan demikian, genaplah nas dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang pundi atas jubah. Meninggalkan jubah serupa dengan menanggalkan harga diri. Yesus dipaksa untuk menanggalkan jubah dan harga diri. Yesus dengan berbesar hati tetap melaksanakan tugasnya. Harga diri merupakan nilai yang sangat berharga bagi sebagian orang. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita pun hendaknya mengikuti teladan Kristus untuk tidak mempertahankan harga diri yang membuat kita sombong dan besar kepala. Salah satu kesombongan yang harus kita ingatkan adalah kesombongan dan menggunakan energi listrik yang telah membuat kita menjadi masa bodoh dengan orang lain dan alam. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, para serdadu menanggalkan jubah
demi cintamu kepada manusia. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam usaha menyenangkan kesombongan kami dalam menggunakan energi listrik, agar kami semakin peduli pada orang lain dan alam sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatmu. Perhentian 11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Para serdadu menarik kedua tangan Yesus, merentangkannya dan mengaku kedua tangan dan kakinya pada kayu salib. Mereka menegakkan kayu salib tempat Yesus tergantung. Di atas kayu salib dipasang tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Yesus pun disalibkan di antara dua orang penyamar. Sementara itu, di bawah salib banyak orang yang menghujat dan mengolok-olok Yesus. Di antara orang-orang yang mengolok-olok ada juga orang-orang yang tadinya menghujat. Mendengar ejekan dan olokan orang banyak itu, Yesus tidak membalasnya. Bahkan Ia mengampuni mereka. Yesus mau menanggung sengsara dan disalibkan bagi manusia, agar manusia memperoleh kesempatan. Inilah bukti cinta kasih yang paling luhur. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia memberikan nyawanya agar kita, para sahabatnya, memperoleh keselamatan. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah menebus dosa manusia. Beranikah kita juga melakukan pengorbanan dalam hidup kita agar dapat menyelamatkan orang lain dan alam sekitar? Maukah kita berkorban dengan mengembangkan sikap adil dan bijaksana dalam pemanfaatan energi listrik? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengorbankan diri-Mu dengan disalibkan di Golgota untuk keselamatan manusia. Berilah kami rahmat-Mu supaya kami berani mengorbankan Kristus-Mu dalam memanfaatkan listrik, sehingga kami masih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan energi di bumi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dari salib kemuliaan, tak terhitung yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian 12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kegelapan yang menyelimuti Golgota begitu mencekam dan menakutkan. Banyak orang merasa takut, termasuk para saudara. Yesus mengalami penderitaan yang besar.
Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Kematian Yesus bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian Yesus justru melahirkan hidup baru, harapan baru, manusia baru. Manusia baru yang mau menghidupkan sebuah kenormalan baru, sebuah pola hidup yang lebih ekologis, yang lebih memanfaatkan sumber alam sehemat mungkin tanpa mengurangi manfaat yang dibutuhkan, terutama pemanfaatan energi listrik. Apabila kita mau membangun budaya hemat listrik, maka kita masih memiliki harapan akan sumber energi di tengah kebutuhan listrik yang semakin tinggi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami harapan akan keselamatan, berkat sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membangun sikap egois untuk lebih menghargai Allah dengan cara menghemat penggunaan energi listrik, agar sumber energi listrik dapat tetap terjaga bagi generasi yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wajah-Mu menghidupkan. Perhentian 13. Jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena masih berdiri kokoh di bawah salib Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus ditikam hingga air serta darah keluar dari lambung. Mereka harus melihat pemandangan yang amat sangat mengerikan terjadi pada orang yang sangat mereka kasih. Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus guna meminta dan menurunkan jenazah Yesus untuk dimakamkan. Jenazah Yesus pun diturunkan dari salib dan diberikan kepada Bunda Maria. Kepedihan Bunda Maria terasa amat berat tatkala jenazah Yesus berada di pangkuan. Yusuf dari Arimatea tidak membiarkan dirinya larut dalam kedukaan. Ia memberanikan diri untuk menghadap Pilatus. Ia mau melakukan perbuatan baik untuk terakhir kali, yaitu memakamkan jenazah Yesus dengan layak. Dalam hidup, kita pun harus dapat keluar dari kedukaan dan masalah yang dihadapi dengan berusaha melakukan perbuatan baik yang masih dapat kita lakukan. Semoga kita pun dapat berusaha untuk melakukan kebaikan dengan membangun gaya hidup hemat listrik sebagai tanda bahwa kita mencintai bumi dan kehidupan.
hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda kehinaan jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian 14. Jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jenazah Yesus dikafani dengan kain linen dan dibungkus dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Yesus pun dibaringkan di sebuah kubur baru tidak jauh dari tempat Yesus disalibkan. Suasana duka berbalut keheningan nampak begitu jelas. Dunia seolah diam menyaksikan prosesi pengkuburan Yesus yang memilukan hati. Dimakamkan berarti dihormati. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus karena ia sangat menghormati Yesus yang adalah Guru dan Tuhan. Penghormatan dapat kita berikan kepada Allah, sesama, dan Tuhan. Salah satu tindakan penghormatan kepada Allah, sesama, dan bumi adalah dengan sadar dan bijaksana menggunakan energi listrik secara hemat dan tepat sasaran. Mampukah kita secara konsisten menggunakan listrik dengan hemat dan tepat sasaran? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan kematian. Ajarlah kami juga agar turut mewartakan keselamatan dalam hidup kami sehari-hari. Bantulah kami agar dapat menyelamatkan bumi dan generasi yang akan datang dengan melakukan hemat listrik mulai dari sekarang. Dengan demikian, kami menjadi manusia yang semakin bertanggung jawab dan bijaksana menggunakan listrik dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Anak-anak yang terkasih, kita telah melakukan jalan salib serta merefleksikan kasih dan usaha penyelamatan Allah yang sungguh luar biasa. Allah telah merelakan Yesus Kristus putranya disiksa, dihina, disalib, dan wafat tanpa perlawanan sedikit pun. Ini semua tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengasihi dan tidak ingin menyelamatkan semua umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yesus yang menderita sengsara
kita dituntut untuk melakukan pertobatan. Pertobatan adalah jalan bagi kita untuk memulihkan kembali relasi yang kurang baik dengan Allah, sesama, dan alam karena dosa yang telah kita lakukan. Semoga dengan merenungkan peristiwa-peristiwa dalam jalan salib ini, iman kita semakin ditumbuhkan dan niat kita untuk melakukan cinta kasih dalam hidup sehari-hari semakin diteguhkan. Semoga niat-niat kita untuk melakukan gerakan hemat listrik sebagai sebuah pertobatan menuju kenormalan baru sungguh dapat kita wujudkan dalam keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas teladan kasih, kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan yang Engkau berikan kepada kami. Dengan jalan salib ini, kami semakin menyadari betapa Engkau mencintai kami. Walaupun kami penuh dosa dan sering menghindari Engkau, namun Engkau selalu mendekati kami dan meneguhkan kami. Bantulah kami agar kami dapat semakin mencintai Engkau, sesama kami, dan alam sekitar. Tumbuhkanlah kesadaran dalam diri kami agar kami dapat sungguh-sungguh menerapkan hemat listrik sebagai kenormalan baru dengan menggunakan listrik secara bijaksana dan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, dengan demikian jalan salib kita telah selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh